Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormati seluruh ustadzat, asatidz, para guru-guru, musyrif, musyrifat, para murid-murid Maskanul Huffaz dimanapun berada, dan teman-teman yang bergabung dari berbagai macam tempat yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Tapi secara khusus pada hari ini Uma ingin menyapa satu orang yang Uma perhatikan sering sekali dan rajin selalu ikut katupat, ya, adik kita. Ini muncul di sini nih di depan muka Uma nih. Ini namanya Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum adik Abdul Qadir Jailani. Ini masih muda sekali tapi selalu ikut hari Jumat ini, Masya Allah. Mungkin adik Abdul Qadir Jailani ini yang paling kecil ini kayaknya nih yang bergabung nih. Umurnya berapa nih? Masih SMP? Kelas berapa sayang? Boleh pakai tangan kok walaupun gak ada suara. Kelas berapa? Kelas 11. Masya Allah. Kelas 11, kelas 3, kelas berapa itu? Kelas 4? Kelas 4? 4 SD? Masya Allah. Jadi perhatikan ya, adik Abdul Qadir Jalani selalu ikut duduk rapi dengan bukunya, Masya Allah. Baik, teman-teman semua, langsung saja kita mulai pada hari ini. Tentu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kebenaran itu benar dan kita diberikan kemudahan untuk mengikutinya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang batil itu batil, dan kita minta kepada Allah agar kita mudah dalam menjauhinya. Baik, hari ini tentang bulan Rajab, sahabat-sahabat sekalian. Seperti yang kita ketahui, umat Islam ini sudah mulai masuk bulan Rajab 2022 ini sejak hari Rabu ya, tanggal 2 Februari 2022. Dan tentu saja kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena setelah bulan Rajab, Allah kasih umur kita masuk kepada bulan Sya'ban, dan insya Allah kita diberikan usia oleh Allah sampailah kita di bulan Ramadan. Membahas mengenai bulan Rajab, seperti yang sudah teman-teman ketahui, bulan Rajab ini terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Dan bulan Rajab ini sama seperti bulan Muharram, bulan Rajab termasuk bulan haram. Teman-teman lihat dalam surah At-Taubah ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram, ada 4 bulan suci. Itulah ketetapan agama Allah yang lurus, maka janganlah, terutama di 4 bulan suci ini, bulan haram ini, janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri dalam bulan yang 4 itu. Menganiaya diri sendiri artinya apa? Jangan buat maksiat, jangan buat banyak dosa. Karena kalau kita buat dosa, kita sedang jahat sama diri kita sendiri. Karena kalau kita buat maksiat, kita sedang menganiaya diri kita sendiri. Ada kalimat yang selalu Uma ulang-ulang, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri, kejahatan yang engkau lakukan pasti untuk dirimu sendiri. Itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala ingatkan di bulan Rajab ini, bulan haram ini, bulan yang termasuk bulan suci ini, jangan menganiaya diri sendiri. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri, ya teman-teman sekalian. Baik, kita akan lihat yang dimaksud sebagai 4 bulan suci itu apa sih? Yang disebut sebagai 4 bulan haram itu apa sih? Kita lihat dari Abu Bakrah, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, apa yang dikatakan oleh beliau, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, 1 tahun itu ada 12 bulan, dan diantaranya ada 4 bulan suci. Apakah bulan suci itu? Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, dan 1 bulan lagi adalah bulan Rajab, bulan yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab itu adalah bulan suci, bulan haram. Lalu kita bicara kemudian, memangnya ada apa dengan bulan-bulan yang haram ini?
Kenapa dinamakan sebagai bulan yang suci? Ada apa? Ternyata kita lihat di bulan Rajab khususnya teman-teman sekalian yang sedang kita berada di dalamnya, ada beberapa hal yang harus atau tidak boleh kita lakukan. Pertama, di bulan Rajab ini ternyata dilarang berperang sejak dulu. Jadi dulu bangsa Arab itu, orang-orang Arab itu, mereka tidak pernah berperang di bulan Rajab. Tidak mau berperang di bulan Rajab. Kenapa larangan berperang di bulan Rajab pada zaman dulu itu tujuannya untuk memudahkan akses kafilah-kafilah dagang pada musim haji untuk menuju ke kota Mekah. Jadi lambat laun bulan tersebut disebut sebagai bulan haram, bulan suci. Nah, pada saat Islam datang, kesucian Rajab itu tidak dihapus, bahkan dilanjutkan sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Makanya ini diabadikan juga dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk melakukan kejahatan atau peperangan dalam bulan haram, dalam bulan Rajab ini salah satunya. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-217, Al-Baqarah 217, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang di bulan haram. Maka Rasul menjawab, berperang dalam bulan haram, bulan suci itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Jadi intinya, tidak boleh melakukan keburukan-keburukan, peperangan, ataupun hal-hal lainnya yang menyebabkan murka Allah di bulan Rajab ini, di bulan haram ini. Kemudian di bulan Rajab, setelah yang pertama dilarang berperang, ada apa lagi di bulan Rajab, teman-teman sekalian? Pahala dan dosa dilipat gandakan. Kalau kita lihat ya, Pusat Fatwa Internasional Al-Azhar menceritakan atau memaparkan bahwa bulan Rajab ini pahala dari amal-amal salih itu dilipat gandakan. Juga perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan di bulan Rajab juga dilipat gandakan. Kenapa? Ini karena keagungan bulan haram, bulan suci yang ada di bulan Rajab ini. Senada juga perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan yang sudah tadi kita sebutkan sebagai bulan haram, bulan yang dianggap bulan suci, melakukan dosa atau melakukan maksiat pada bulan ini dan bulan haram lainnya, dosanya lebih besar. Dan amalan solih yang kita lakukan di bulan haram, bulan Rajab ini maupun bulan yang lainnya, maka itu akan menuai pahala yang sangat banyak. Jadi kalau kita paham dan kita tahu kita masuk bulan Rajab, maka sudah bersiap-siap nih, kita memasuki Sya'ban, kita memasuki Ramadan. Sudah siap-siap untuk kita lebih dekat kepada Allah, sudah siap-siap untuk kita lebih banyak beramal salih, dan siap-siap untuk meninggalkan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang mengakibatkan kita menganiaya diri kita sendiri. Ketiga, di bulan Rajab, apalagi yang harus kita lakukan, atau apa yang terjadi di bulan Rajab, ternyata kita ini dilarang untuk berbuat zalim. Kalau tadi yang pertama dilarang berperang, kemudian yang kedua tadi kita paham pahala dan dosa dilipat gandakan. Di bulan Rajab kita juga dilarang untuk berbuat zalim, dilarang untuk berbuat jahat. Tentu saja setiap mukmin, setiap muslim dilarang untuk berbuat buruk kapanpun, tapi di bulan haram ini lebih dikhususkan lagi. Rajab ini bulan haram, bulan suci, dilarang keras kita berbuat zalim. Zalim seperti yang pernah Umar sampaikan sebelumnya, sahabat-sahabat semua, zalim itu ada 3. Zalim yang pertama itu zalim kepada Allah, dia durhaka kepada Allah, dia menduakan Allah, dia menyekutukan Allah, dia membuat Allah murka, itu zalim pada Allah. Kedua, zalim pada sesama manusia. Zalim pada sesama manusia ini banyak. Ada lisan. Lisan ini salah satu yang paling banyak dosa. Karena di lisan ini dia lidah tak bertulang. Kadang-kadang dia ada fitnah, ada ribah, ada dusta, ada kata-kata keji, kata-kata kotor lahir dari lidah kita, teman-teman sekalian. Makanya orang yang dijamin masuk surga itu salah satunya kalau dia bisa menjaga lubang mulut dan lubang kemaluannya. Artinya lisan ini menjadi sangat penting karena lisan ini cerminan hati. Kalau hatinya baik, insya Allah lisannya baik. Kalau hatinya buruk, lisannya buruk. Dan mukmin itu
Yang selalu maka juga katakan nasihat buat umat, selalu mukmin itu yang keluar adalah qaulus salam, kata-kata baik. Ibadur Rahman dalam surah Al-Furqan 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau tidak salah ayatnya seperti itu. Hamba Allah yang saleh, yang ibadur rahman, hamba Allah yang saleh itu dia selalu tawadhu dan dia pasti kata-katanya baik, kata-katanya penuh dengan keselamatan. Jadi yang tiga tadi di bulan haram, di bulan Rajab ini khususnya ada larangan keras untuk kita berbuat dolim. Dolim tadi yang kedua apa? Dolim kepada sesama manusia, jahat lisan kita atau jahat perbuatan kita atau kita curang kepada orang lain, itu dolim kepada sesama manusia dan itu berbahaya bahwa nanti di hari akhir kita menyangka bawa pahala sholat, bawa pahala mengaji, bawa pahala haji, bawa pahala yang lain-lain, tapi kita lupa kita pernah zalim sama orang, maka orang yang kita zalimi akan meminta keadilan di hadapan Allah. Ya Allah, saya minta keadilan ya Allah. Dia itu zalim pada saya. Dia itu jahat kepada saya ya Allah. Dia itu curang ya Allah. Dia betul-betul luar biasa perbuatan buruknya kepada saya. Saya menuntut keadilan. Maka dosanya orang yang dizolimi akan diberikan kepada orang yang jahat itu. Pahala orang yang jahat akan pindah kepada orang yang dizolimi. Maka itulah sebangkrut-bangkrutnya orang, kata Rasulullah SAW. Zolim juga yang ketiga, zolim pada diri sendiri. Zolim pada diri sendiri apa? Buat dosa, teman-teman sekalian. Jangan dipikir kita buat dosa itu begitu saja berlalu. Tidak. Ketika kita buat dosa, kita sedang jahat sama diri kita sendiri. Ketika kita buat dosa, kita sedang aniaya diri kita sendiri. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan sebiji zarah Allah balas. Kejahatan sebiji zarah Allah Maha Adil, Allah juga balas. Perbuatan itu balasan itu sesuai dengan perbuatan. Jadi di bulan Rajab ini, sahabat-sahabat sekalian, yang ketiga dilarang keras kita berbuat zalim, kita berbuat dosa. Ya, hati-hati. Ini juga Allah firmankan tadi dalam surah At-Taubah ayat 36 yang sudah tadi dibaca sama-sama. Ada kalimat tadi ya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu mendolimi dirimu sendiri pada bulan yang 4 itu. Ya. Jadi sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan buat keburukan. Jangan buat zalim sama Allah. Jangan buat zalim sama orang lain, jangan jahat sama orang lain. Mukmin itu apa? Mukmin itu kita ini kan Islam rahmatan lil alamin, teman-teman sekalian. Islam yang mendatangkan kesejukan, kedamaian, kesantunan, kebaikan buat semua orang. Orang-orang itu lihat Islam itu ada pada diri kita. Jadi kita berjuang betul-betul dari akhlak kita, dari perbuatan kita. Walaupun kita manusia biasa, kadang kita buat salah, tapi kita berjuang bahwa betapa indahnya Islam, agama ini. Maka kita menunjukkan kepada banyak orang Islam rahmatan lil alamin yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kebaikan untuk semua orang, tidak hanya kepada sesama muslim. Di Indonesia kan banyak agama-agama lain. Kita ini saudara, satu bangsa, teman-teman sekalian. Kita diminta untuk berkasih sayang, menunjukkan akhlak Islam yang baik. Jadi, yang ketiga, di dalam bulan Rajab ini dilarang kita untuk berbuat zalim, dilarang kita berbuat jahat, teman-teman sekalian. Yang keempat, dalam bulan Rajab ini kita disunahkan untuk banyak beramal salih. Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, pada bulan-bulan haram aku suka sekali berpuasa di dalamnya. Atau kita mengerjakan amal salih. Tapi tentu saja tidak ada yang dikhususkan bahwa harus puasa dari tanggal sekian, atau harus sholat ini dari sekian. Kita lihat dulu pernyataan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau katakan, beliau ini siapa? Beliau adalah tokoh hadis pada abad ke-9 ya, dengan karyanya yang fenomenal Fathul Bari ya, teman-teman sekalian. Apa yang beliau katakan? Beliau menulis sebuah kitab tentang bulan Rajab. Beliau mengatakan, kata beliau, tidak ada hadis yang pantas dijadikan hujjah tentang keutamaan bulan Rajab, puasa bulan Rajab atau puasa pada hari tertentu pada bulan Rajab atau sholat-sholat di dalamnya. Artinya apa? Kita ini memang kita diminta untuk meningkatkan kualitas amal soleh kita. Qiyamul lail kita lebih baik atau sedekah kita lebih baik, namun tidak ada amalan yang sangat khusus yang diistimewakan pada bulan Rajab. Tapi kita disunahkan untuk senantiasa banyak beramal saleh. Jadi kalau teman-teman sebelum datang bulan Rajab ini, teman-teman sudah terbiasa puasa Senin Kamis, atau bahkan ada juga di Masjidil Hufat yang sudah terbiasa puasa Daud atau puasa Yaumul Bid, puasa di tengah bulan. Lanjutkan teman-teman sekalian, rutinkan itu di bulan Rajab ini. Dan semoga Allah menerima amalan-amalan kita insya Allah.
Begitu pula teman-teman sekalian, beramal salih tidak hanya sekedar untuk diri kita sendiri, tapi juga beramal salih ini artinya adalah kita juga memberi kebaikan untuk banyak orang. Kita tidak hanya memikirkan untuk amalan diri kita sendiri, tapi kita memikirkan amalan yang bermanfaat untuk banyak orang. Apa kata Rasulullah SAW? Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaatnya kepada manusia yang lainnya. Dalam setiap nikmat, setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita itu harus sebagiannya dinafkahkan. Kalau punya harta, berikan rezeki sebagian kepada orang lain. Kalau punya ilmu, sedekah orang-orang berilmu apa? Mengajarkannya. Teman-teman punya pengetahuan tentang satu ilmu, berbagai macam ilmu. Ilmu kan banyak, tidak hanya ilmu agama, macam-macam ilmu. Ternyata harus sedekah. Orang berilmu itu harus sedekah. Sedekahnya apa? Kembali mengajarkannya. Itu amal solih itu kita lakukan di bulan Rajab. Kita berpikir apa ya yang saya bisa lakukan untuk menambah amal soleh saya lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Coba teman-teman merenung sendiri apa ya amalan yang saya mau lakukan yang baru nih di bulan Rajab ini. Kalau dulu mungkin qiyamul lailnya seminggu 3 kali salat tahajud. Kayaknya bulan Rajab sudah mau harus setiap hari nih persiapan nanti untuk tarawih dan menjalankan menghidupkan malam di bulan Ramadan nanti. Sya'ban ini Rajab dan Sya'ban ini kan bulan persiapan juga teman-teman sekalian. Persiapan kita untuk masuk kepada bulan Ramadan. Jadi kita harus mulai berpikir di bulan Rajab harus ada amalan yang lebih spesial dibanding bulan yang sebelum-sebelumnya, apalagi Sya'ban dan Ramadan nanti. Jadi silakan mungkin di bulan-bulan sebelumnya bacanya Al-Qur'annya mungkin 1 hari 1 halaman. Bulan Rajab coba kita tingkatkan 1 hari 5 halaman kah atau bahkan 1 juz kah dan istiqamah. Dan juga bermanfaat bagi orang lain. Apa kata Rasulullah? Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Punya harta, berikan harta. Punya ilmu, ajarkan. Punya tenaga. Saya sempat terharu kemarin, cerita sedikit teman-teman sekalian sebelum kita masuk materi kita lagi. Kemarin mohon izin Uma ya, karena panggilan santri-santri di sini Uma, di sini ada sekitar lebih dari sekian cabang Maskul Hufaz bergabung. Jadi saya panggil diri saya Uma, karena begitulah santri-santri memanggil. Kemarin Uma baru saja pulang dari Pekanbaru karena ada safari dakwah, mengisi di 6 masjid, 6 titik. Ketika pulang ke Jakarta, jadi ada yang menemani kan, biasa safari dakwah itu pasti ada yang menemani. Beliau ini menangis, dan beliau mengatakan, nggak ada yang bisa saya lakukan untuk agama ini. Cuman inilah yang saya bisa lakukan, menemani Uma Oki katanya, menemani Uma dalam perjalanan dakwah ini. Kemudian Uma katakan, Masya Allah, ya, pahalanya itu kita ini semua sama ini. Uma yang menyampaikan, Mbak yang menemani saya, teman-teman yang pegang kamera, teman-teman yang nyediain lampu, itu sama semua. Kita sama gitu. Jadi beliau katakan, saya nggak bisa apa-apa, tapi punya tenaga untuk melakukan sesuatu kebaikan di jalan Allah sebagai volunteer gitu. Begitulah teman-teman sekalian ya. Jadi kita punya apa yang kita bisa berikan untuk agama ini? Kita punya apa untuk menjadikan diri kita bermanfaat untuk banyak orang? Di bulan Rajab ini lebih-lebih lagi apa yang kita bisa lakukan? Banyak sekali Uma bertemu dengan para volunteer-volunteer tuh ya Masya Allah ya. Para relawan-relawan yang luar biasa ikhlas. Katanya apa? Saya nggak punya uang banyak untuk bisa berkontribusi untuk agama Allah. Saya juga nggak punya ilmu banyak. Yang saya punya ini tenaga ini. Saya punya tenaga untuk berjuang. Mohon maaf. Ya. Saya punya tenaga untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, begitu katanya. Begitu ya Allah agar kita mampu menjadi orang yang menebarkan manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Banyak orang-orang ikhlas di luar sana. Pun Uma juga minta kepada teman-teman Maskul Hufaz ini teman-teman sekalian, setelah selesai 30 juz kan teman-teman mengabdi. Ada yang diletakkan untuk menjadi guru Quran di Papua, ada yang jadi guru Quran di pelosok-pelosok mana. Hidup ini nggak melulu soal diri kita sendiri. Kita ini bukan hidup untuk diri kita sendiri, tidak. Kita ini kuntum khaira ummah. Kita ini umat terbaik. Ingat, kita ini umat terbaik. Ukhrijat linnas. Dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita punya kewajiban. Apapun profesi kita, siapapun kita, semampu kita, punya kewajiban mengajak orang-orang pada kebaikan, mengajak orang-orang mengenal Rabb-nya, mengajak orang-orang untuk mendapatkan hidayah. Jadikan diri kita ini asbab hidayah, teman-teman sekalian, untuk banyak orang. Artinya apa? Kita menjadi petunjuk kebaikan.
Artinya di satu sisi kita belajar terus, nggak boleh nggak berhenti belajar. Muslim ini harus terus belajar. Kita ini diminta untuk terus belajar. Al-Mujadilah ayat 11, lihat itu. Ya fa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Yang beriman berilmu Allah tinggikan beberapa derajat. Jadi belajar terus-menerus sambil kita berkontribusi untuk agama Allah ini, bermanfaat bagi sesama. Begitu teman-teman sekalian. Kembali lagi tadi kata Rasulullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim lainnya bahagia, mengangkat kesusahannya dari orang lain, mengangkat hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin ini, kita ini adalah bersaudara. Kalau kita lihat sahabat kita yang muslim ini, sahabat kita sakit, kita juga ikut merasa sakit. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin ini adalah bersaudara. Kenapa Maskal Hufat hadir nih teman-teman sekalian? Maskal Hufat ini memfasilitasi teman-teman kita yang punya harta banyak, tidak tahu donasi di mana, sedekah di mana, mereka mau sedekah misalnya. Maka itu difasilitasi. Di satu sisi ada teman-teman kita muslim, mukmin, orang-orang yang saleh, du'afah, yatim, mau belajar nggak punya uang, gimana caranya? Maka berkolaborasilah, bersatulah, bergabunglah mukmin-mukmin yang saleh ini, orang-orang yang saleh ini bersatu. Tujuan kita sama ini apa? Kita ingin menjadi keluarga Allah, ahlul Quran. Begitu teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi hidup ini tidak hanya memikirkan amalan untuk diri sendiri. Harus ada kebermanfaatan yang kita bisa lakukan lewat hartakah, lewat ilmukah, lewat tenagakah, dan di bulan Rajab ini lebih-lebih lagi harus lebih bersemangat. Lebih banyak lagi amalan solehnya dibanding bulan-bulan sebelumnya. Apalagi nanti masuk bulan suci Ramadan. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi Umar review sedikit sebelum kita masuk bab berikutnya. Dalam bulan Rajab ini kita dilarang untuk berperang. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah 217. Dalam bulan Rajab ini pahala dan dosa dilipat gandakan, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas bahwa Allah melipat gandakan pahala dan balasan dosa bagi orang-orang yang melakukannya di bulan Rajab ini. Ketiga, di bulan Rajab ini kita dilarang melakukan perbuatan zalim. Dalilnya dalam surah At-Taubah ayat 36. Dan yang keempat, kita disunahkan untuk beramal salih, teman-teman sekalian. Berikutnya, teman-teman, dalam menyongsong dalam menyongsong Sya'ban dan Ramadan, apa yang kita lakukan lagi selain 4 hal tadi? Pertama, kita bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini masih hidup, diberi kesempatan oleh Allah beramal saleh. Saya dan kita semua teman-teman, ketika masih diberi kesempatan hidup, artinya masih diberi kesempatan untuk beramal saleh. Kematian mendadak banyak. Umar selalu katakan ini, tidak bosan-bosannya. Kematian mendadak itu depan mata kita itu banyak. Ayah Uma meninggal 8 bulan lalu mendadak. Tidur, nggak bangun-bangun lagi. Guru kita sama-sama ya, yang khususnya guru pendidikan Ustadz Mahfud, kemarin teman-teman yang di Maskal Hufat meninggal dalam kecelakaan mobil, mendadak juga. Banyaklah ya cerita-cerita lainnya yang meninggal mendadak. Kita ini Masya Allah, Alhamdulillah, kadang kita lupa teman-teman sekalian. Kita dikasih umur sampai hari ini. Nggak tahu ini, Uma ini atau saya atau teman-teman semua masih hidup nggak beberapa hari kemudian, kita nggak ada yang tahu. Bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat apa? Nikmat karena masih diberikan kesempatan untuk beramal salih, teman-teman sekalian. Ketemu di bulan Rajab ini, Masya Allah. Hal yang harus kita syukuri. Harusnya kalau kita bersyukur, ya, artinya cara bersyukur apa? Berusaha untuk tadi. Betul-betul setiap waktu itu nggak ada yang sia-sia. Setiap waktu itu nggak ada yang terbuang begitu saja. Kemarin salah seorang guru bercerita kepada kami, teman-teman sekalian. Dia heran, kenapa ya teman saya ini, mungkin anak-anak Mas Kalfas juga tahu, mereka ini, dia sekolah biasa saja, sekolah normal. Pagi sampai siang itu sekolah normal. Padahal susah pelajarannya. Tapi dia bisa mungkin 30 juz, mungkin lancar. Bukan khusus ngafalin Quran, tapi sambil dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Ternyata rahasianya apa? Rahasianya adalah pandainya dia dalam membagi waktu dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Dia berlari dengan waktu. Fafirru ilallah. Kita berlari kepada Allah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ternyata ciri-ciri orang sukses itu adalah dia tidak main-main dengan waktu. Dia sungguh-sungguh bahwa tugasnya banyak. Memang dia dalam kehidupan dunia kita kadang-kadang di antara kita teman-teman sekalian ada yang ahli dalam bidang ini, bidang itu, ada yang pekerjaannya macam-macam. Tapi ada ternyata teman-teman kita yang istiqamah dengan Qur'annya. Padahal beliau bukan orang yang khusus agama gitu, bukan. Dia orang-orang yang punya banyak pekerjaan yang lain-lain, tapi dia istiqamah dengan Qur'annya banyak, teman-teman semua banyak. Kemarin juga Uma baru rekaman untuk Hafiz Indonesia.
Uma sama Maryam, anak Uma yang pertama itu, kita disuruh estafet ayat untuk nanti tayang di bulan Ramadan. Itu ada seorang anak yang Uma saja sampai bergetar, sampai nangis. Seorang anak, Uma tidak ingat umurnya berapa, tapi dia tentu saja masih kecil, dan dia diberi kelebihan oleh Allah itu, dia kalau nggak salah ADHD ya, jadi dia gerak terus, nggak bisa diam gitu. Tapi Qurannya mungkin Masya Allah, di tengah yang orang menganggap itu kekurangan ya. Tapi mungkinnya itu apa? Lancarnya itu apa? Quran itu dihafal 30 juz. Kemudian Kak Irfan Hakim mengatakan, coba Uma Oki cek aja bacaannya dari mana-mana saja boleh. Kemudian Uma tanya sama anak itu, mau juz berapa? Maksudnya biar mungkin gitu, mau juz yang mana gitu, biar di tasnya nanti di TV-nya lancar gitu. Kemudian beliau mengatakan yang mana aja boleh gitu. Akhirnya Uma cek, Uma kan buka Quran acak gitu. Uma cek, kata Kak Irfan, cek aja dari bawah tuh, suruh dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, bawah ke atas. Uma baca satu ayat, kemudian beliau lanjutkan dari bawah ke atas, bawah ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, dibolak-balik hafal semuanya. Sampai Uma tuh itu ya terharu ya, nangis gitu. Dan Uma katakan pada orang tuanya, ajarkan saya juga mau. Anak saya juga seperti itu. Ternyata memang waktunya nggak ada yang sia-sia teman-teman sekalian. Waktunya memang betul-betul setelah ini begini, setelah ini begini. Nggak ada dia buang-buang waktu. Maka inilah yang harusnya kita lakukan, sahabat-sahabat sekalian, bahwa di bulan Rajab ini nggak ada waktu terbuang sia-sia. Nggak boleh. Apalagi Sya'ban, apalagi Ramadan, teman-teman sekalian. Banyak orang di luar sana sudah mempersiapkan kematiannya, sudah mempersiapkan perjumpaannya dengan Allah. Kita ini kan tinggal menunggu giliran. Ya, jadi nasihat untuk diri umat sendiri, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu iri, teman-teman sekalian, dengan orang-orang salih itu. Kita harus berteman dengan orang-orang yang salih itu. Kalau enggak kita semakin lalai. Ini dunia ini kan hiruk pikuk ya teman-teman ya, terlalu sibuk, kita lalai. Tapi kalau kita kembali ke kajian, kita kembali bertemu dengan orang-orang salih, atau teman-teman di sini sekedar mainlah ke Masjidil Hufaz, lihatlah mereka yang menghafalkan Quran, atau ke tempat-tempat lainnya. Maka kita akan rasa terpacu untuk juga tidak membuang-buang waktu kita. Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi dalam menyongsong bulan Sya'ban dan Ramadan, di bulan Rajab ini banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup ini ya Rob, nikmat hidup ini. Masih bernafas, masih sehat, kita mampu beramal saleh, cuman kadang kita malas teman-teman sekalian. Bisa kok kita bangun qiyamul lail itu, tapi kadang kita malas. Andaikan kematian dikabarkan kapan waktunya, pasti kita akan berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, ya, ada seorang ulama dari generasi tabi'in namanya Khalid bin Ma'dan rahimahullah yang wafat tahun 103 Hijriah. Beliau berpesan sebuah kalimat yang bagus sekali, yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita. Apa kata beliau? Bila telah terbuka bagi salah seorang dari kalian pintu kebaikan, hendaklah bersegera memasukinya. Sebab sesungguhnya ia tidak tahu kapan pintu itu akan tertutup baginya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi berada di bulan Rajab, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Makasih ya Allah atas nikmat hidup ini, ya Allah atas nikmat sehat ini. Bersyukur teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua tentu saja memperbanyak untuk bertaubat, memperbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita harus beristighfar, betul. Dalam surah Nuh ayat ke-10 sampai ayat ke-12, kalau mau hujan turun, kalau mau Allah berikan karunia anak, kalau mau dibanyakkan rezeki, kita bertaubat, beristighfar kepada Allah. Dan Rasulullah bertaubat sehari itu 70 sampai 100 kali. Padahal Rasulullah dijamin masuk surga. Gimana dengan kita? Kita ini satu hari ini pasti ada dosa. Saya pun ada dosa. Ini dalam penyampaian ini juga pasti ada dosa. Makanya kita beristighfar biasanya di akhir pertemuan. Istighfar itu untuk apa? Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, istighfar pada saat kita melakukan dosa, istighfar, dan setelah kita melakukan amal soleh untuk menambal kekurangan. Jadi istighfar itu harusnya ada di lisan kita, dan perbanyaklah di bulan Rajab ini. Jadi orang-orang beriman itu dia banyak bermuhasabah, dia banyak beristighfar. Dalam sehari itu mungkin ada dosa mata yang kita lihat sesuatu yang haram, beristighfar kepada Allah. Dosa telinga, kita kadang dengar sesuatu yang dibenci Allah. Dosa lisan apalagi nih, paling banyak di sini nih dosanya. Dosa hati, marah, dendam, iri, dengki sama orang, ya Allah, bersihkan ya Rabb. Saya mau jadi orang baik, bersihkan ya Allah, beristighfar kita kepada Allah. Pikiran kita suka suuzon pada takdir Allah, suka suuzon mungkin sama orang lain. Kita beristighfar kepada Allah. Di bulan Rajab ini momentum yang sangat baik untuk kita bersyukur kepada Allah dan banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Supaya kita bisa memasuki Sya'ban dengan hati yang bersih, bisa masuk ke Ramadan dengan hati yang bersih dan ibadah yang baik secara sempurna, insya Allah.
Dan juga tentu saja untuk para wanita-wanita jangan lupa untuk bayar puasanya. Banyak mereka yang kemarin masih bolong puasanya tidak full ya karena haid gitu ya, dan sampai hari ini belum dibayar puasanya. Jadi silahkan, bulan Rajab ini sudah mendekati nih, jadi cepat-cepat untuk kita bayar puasa kita. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan belum pernah Nabi Muhammad SAW berpuasa 1 bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Maaf, maaf. Nih ada satu hadis ya dikatakan. Oh, ini banyak hadis ya berkaitan dengan puasa nih teman-teman sekalian ya. Oh, nih ya dalam hadis Bukhari Muslim, apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dulu saya punya hutang puasa Ramadan. Sama seperti sama seperti kita semua teman-teman yang akhwat ya. Kita ada hutang dalam puasa kita di bulan suci Ramadan. Namun kata Siti Aisyah apa? Dan saya memang tidak bisa mengkodoknya karena satu dan lain hal, kecuali di bulan Sya'ban. Artinya jangan sampai nunggu bulan Sya'ban juga kalau kita tidak punya halangan apapun, tidak punya kendala apapun. Bulan Rajab ini kalau mau kodok atau mau ganti puasa kita, maka kita ganti. Jangan sampai kita lupa. Kadang kalau kita tunda-tunda kita lupa teman-teman sekalian. Nah, sedikit lagi mau sedikit menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab, apa-apa saja teman-teman sekalian. Salah satunya adalah walaupun ini berbeda-beda pendapat. Artinya ini bukan satu pendapat, ini berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Walaupun sekali lagi digarisbawahi, ada yang mengatakan Isra Mi'raj tidak di bulan Rajab, di bulan-bulan lainnya. Tapi ada juga yang mengatakan di bulan Rajab itu adalah bulan terjadinya Isra Mi'raj. Seperti yang kita tahu, Isra itu ya perjalanan dari Mekah menuju ke Palestina, Mi'raj Palestina menuju ke atas Sidratul Muntaha, dan berisi perintah Allah yaitu perintah untuk sholat. Kalau kita mau ambil hikmahnya saja teman-teman sekalian, turun perintah sholat artinya tentu saja kita jaga sholat kita. Kita perbaiki sholat kita. Yang belum sholat 5 waktu, berusaha sholat 5 waktu. Yang sudah sholat 5 waktu, berusaha sholat tepat waktu. Yang sudah sholat tepat waktu, berusaha sholat untuk khusyuk. Dalam surah Al-Mu'minun, ayat 1 sampai 11, kalau tidak salah. Itu kan ada ciri-ciri orang yang beriman, yang mendapatkan surga Firdaus. Apa itu? Salah satunya adalah orang-orang yang sholat dengan khusyuk. Jadi, sholat dengan khusyuk itu bisa kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara kalau kita paham artinya, tumakninah, tenang dalam gerakannya, dan kita anggap bahwa itu adalah sholat terakhir kita. Pasti kita khusyuk, teman-teman sekalian. Ya. Kemudian dalam bulan Rajab ada peristiwa apa lagi? Tercatat juga dalam bulan Rajab itu terjadi peristiwa tahun kesedihan untuk Rasul. Rasul punya tahun kesedihan dalam hidupnya. Pada saat apa itu? Pada saat kehilangan orang-orang tercinta dalam kehidupannya. Selain Siti Khadijah radhiyallahu anha, ada juga pamannya Abu Thalib. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan tahun kesedihannya Rasulullah. Kenapa? Karena pamannya Abu Thalib yang selama ini mendampingi Rasulullah berdakwah, yang menjadi pelindungnya Rasulullah, membela perjuangannya Rasulullah, wafat pada bulan Rajab, teman-teman sekalian, pada usia 87 tahun. Berikutnya dalam bulan Rajab juga terjadi peristiwa apa? Ada perang Tabuk. Dalam bulan Rajab itu ada perang Tabuk. Itu salah satu perang yang terbesar juga. Ya, bulan Rajab terjadinya pada tahun ke-9 setelah Hijrah. Jadi perang Tabuk ini pada saat itu perang yang terjadi sekitar 1 bulan lamanya, dan ini luar biasa ya. Rasulullah pada saat itu pergi bersama dengan 30.000 pasukan saat musim panas. Jadi perangnya sulit sekali pada waktu itu. Kenapa? Karena musim panas luar biasa. Mengalami kesulitan luar biasa. Dan dalam perang Tabuk inilah pada akhirnya salat jama' itu mulai disyariatkan, teman-teman sekalian. Dalam hadis surat Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila Rasulullah SAW berangkat menuju perjalanan, sebelum tergelincir matahari, beliau akhirkan salat zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau berhenti untuk jama' salat. Dan ketika matahari tergelincir sebelum ia berangkat, maka beliau sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian naik kendaraan. Jadi dalam Rajab ini ada peristiwa perang Tabuk, yang dimana dalam perang Tabuk itu syariat sholat jamaah itu diberlakukan. Begitu teman-teman sekalian. Kemudian apalagi dalam bulan Rajab terjadi apa? Pembebasan Baitul Maqdis Palestina. Kalau teman-teman diberikan izin oleh Allah untuk bisa pergi ke Palestina atau melihat Baitul Maqdis, ada sejarah yang dahsyat di sana. Salah satunya adalah pembebasan Baitul Maqdis Palestina. Ini Masya Allah ya, pembebasan Baitul Maqdis Palestina ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman sekalian, memerintahkan untuk menghindari pertumpahan darah.
kecuali umat Islam diserang membabi buta gitu ya. Jadi Allah minta untuk menghindari pertumpahan darah. Maka inilah yang terjadi sahabat-sahabat sekalian pada saat pembebasan Baitul Maqdis di Al-Aqsa ya, di Aqsa di Palestina pada tanggal 28 Rajab ya, atau kalau kalender kitanya ini 2 Oktober 1187 itu bertepatan tanggal 28 Rajab. Apa yang terjadi? Siapa yang membebaskan Baitul Maqdis Palestina pada bulan Rajab adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Pasti teman-teman sudah dengar nama ini ya, Salahuddin Al-Ayyubi ya. Jadi beliau menggerakkan pasukannya, kemudian pada akhirnya Baitul Maqdis Palestina itu bisa untuk dibebaskan. Ya, dan tidak ada pertumpahan darah teman-teman sekalian. Salahuddin Al-Ayyubi mempersilahkan penguasa Palestina pada saat itu ya untuk meninggalkan tanpa ada pertumpahan darah. Itu terjadi di bulan Rajab juga. Di bulan Rajab ada kejadian apa lagi? Berakhirnya sistem khilafah, sahabat-sahabat sekalian. Berakhirnya sistem khilafah. Khilafah yang terakhir apa sahabat-sahabat sekalian adalah khilafah Utsmaniyah, kerajaan Utsmaniyah. Itu runtuh habis ya. Nah, nanti kalau teman-teman ke Turki, teman-teman lihat itu ada cerita tentang kerajaan Utsmaniyah ya. Runtuh pada tanggal 27 Rajab ya. Dan khilafah ini kemudian akhirnya berakhir dan waktu itu dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk yang nanti teman-teman kalau teman-teman berkesempatan ke Turki teman-teman bisa lihat langsung tentang sejarah ini. Itu beberapa peristiwa-peristiwa terhadap bulan Rajab yang mudah-mudahan menambah sedikit informasi kita terhadap bulan Rajab. Baik teman-teman sekalian, inti dari perjumpaan kali ini adalah kita sama-sama tahu bahwa waktu kita sebentar lagi insya Allah, kalau Allah berikan umur kita insya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Insya Allah ya kita minta sama Allah berkahilah kita semua ini di bulan Rajab dan Sya'ban, dan kita minta sama Allah agar kita dijumpakan di bulan Ramadan teman-teman sekalian. Jadi dalam menyambut bulan Sya'ban dan Ramadan, lagi-lagi waktunya nggak banyak, kita sungguh-sungguh dalam menjadi diri yang lebih baik, sungguh-sungguh dalam beramal solih, banyak bersyukur kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah, jangan menyibukkan diri pada perkara yang tidak ada manfaatnya. Waktu kita sempit, ingat tadi teman Uma yang bercerita, dia itu banyak pekerjaan tapi kok lancar banget ya, Qurannya mutkin banget ya. Karena waktunya kupingnya dia jaga, penglihatannya dia jaga, lisannya dia jaga, dia betul-betul fokus pada Quran, dia betul-betul fokus untuk membersihkan hatinya, dia fokus untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Kalau kita tidak disibukkan dengan perkara baik, kita pasti disibukkan dengan perkara-perkara buruk dan alangkah meruginya kita. Insya Allah bulan Rajab menjadi momentum bagi kita untuk semakin menjadi diri yang lebih baik. Kita saling mendoakan, kita semua ingin jadi orang baik kan teman-teman sekalian. Yang penuh salah dan penuh khilaf ini kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Begitulah sekian dari Uma. Semoga Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan nanti. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Uma serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Uma. Syukran, Uma. Baik, Uma, untuk pertanyaannya, apakah Uma pilih sendiri atau bagaimana, Uma? Satu pertanyaan saja ya teman-teman, karena ada di sini ikhwan pada mau siap-siap sholat Jumat. Pertanyaannya, Uma pilih acak dari siapa nih? Mbak Farisa Afikas. Pertanyaannya banyak ya. Intinya adalah, pertanyaannya agak panjang. Di zaman sekarang banyak sekali orang yang menormalisasikan maksiat. Contohnya di sosial media, bagaimana menyikapi situasi seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, kita fokus kepada diri kita untuk Al-Furqan ayat 63 yang sudah Uma baca tadi. Kita fokus diri kita untuk beramal soleh. Kita fokus, kan teman-teman sudah belajar, teman-teman sudah baca Quran banyak, teman-teman sudah dengar kajian banyak, maka kita fokus untuk beramal soleh. Yang beramal soleh ini maksudnya apa? Beramal soleh ini maksudnya adalah tadi ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang beriman itu qalu salama. Dia ucapkan kalimat-kalimat yang baik, dia ucapkan kalimat-kalimat yang santun, dia ucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan keselamatan. Itu mukmin teman-teman sekalian. Itu disebut itu ciri-ciri ibadur rahman, ciri-ciri hamba Allah yang saleh itu.
Nanti di bawahnya banyak ya, oh, dia tidak pernah tinggalkan sholat malam, dia selalu minta kepada Allah dihindarkan dari api neraka jahanam, dia selalu berinfak, dia tidak menghadiri hal-hal atau majelis yang penuh dengan maksiat atau kelompok-kelompok yang penuh dengan keburukan, dia tidak berzina, kemudian dia doa untuk keluarganya, itu banyak tuh. Nanti teman-teman baca Al-Furqan 63 sampai 74 yang Allah janjikan syurga bagi orang-orang yang penuh dengan kesabaran. Jadi urusan kita adalah mulai dari diri kita sendiri, kita mau jadi orang baik, dari hal-hal kecil kita gunakan sosial media kita untuk hal-hal yang baik, dan dari sekarang. Adapun kalau kita lihat mungkin orang-orang lain kenapa dia begitu, tentu dia punya alasan untuk dia berbuat seperti itu. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan ini kan ada 3 cara kita membalas keburukan. Ada orang zalim kepada kita, kita balas dengan yang lebih zalim, yang lebih jahat. Itu enggak dibolehkan dalam agama ini. Ada orang jahat sama kita, kita balas dengan jahat yang serupa. Boleh, boleh, tapi enggak dianjurkan. Yang dianjurkan oleh Rasulullah apa? Ketika ada orang jahat sama kita, kita baik. Dan selalu ada buah yang manis atas setiap kebaikan dan kelembutan, teman-teman sekalian. Terlalu banyak cerita sejarahnya Nabi. Ya, bagaimana Nabi menyuapi orang buta Yahudi yang miskin itu, kemudian diteriaki kata pengemis Yahudi itu, jangan dekat-dekat pada Muhammad. Muhammad orang yang tidak baik. Nabi Muhammad tetap suapi. Tidak berkata sepatah kata pun, tetap suapi. Ketika Nabi Muhammad meninggal, yang menyuapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian pengemis itu mengatakan, kamu siapa? Yang menyuapi saya selama ini orang yang sangat lembut. Abu Bakar berkata, orang yang selama ini menyuapimu, orang yang selama ini engkau caci maki. Orang yang selama ini menyuapimu, yang berbuat baik kepadamu, orang yang selama ini engkau jahati. Maka apa yang terjadi kepada sang pengemis tua itu? Bergetar badannya, terharu dengan kebaikan dan akhlak Rasulullah SAW. Akhirnya ia melihat indahnya Islam dan memasuki Islam. Jadi tugas kita nggak perlu lihat kepada banyak orang. Tugas kita ini, tugas saya juga, tugas Uma yang sedang berbicara ini juga. Kita minta taufik, pertolongan kepada Allah, kemampuan untuk berbuat baik, teman-teman sekalian. Dalam kondisi apapun, kita minta kepada Allah kita berada dalam lingkungan baik, di sekitar orang-orang yang baik juga insya Allah. Dan istiqamah dalam kebaikan itu. Begitu ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang Uma sampaikan bisa dipahami. Mohon maaf lahir batin atas kesalahan kata-kata. Semangat selalu di bulan Rajab ini, kita sama-sama doa agar Allah panjangkan umur kita ketemu di bulan Sya'ban. Kita rindu dengan Ramadan. Kita rindu dengan Ramadan. Orang-orang saleh zaman dulu, teman-teman sekalian, sampai hari ini ya, 6 bulan setelah Ramadan tuh sibuk berdoa, ya Allah terimalah amalanku di bulan Ramadan. 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan sibuk berdoa agar apa? Agar kita usianya disampaikan pada bulan Ramadan. Maka kita sibukkan diri kita dengan seperti itu. Begitu teman-teman sekalian, sekian dari Uma. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.